Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah ekonomi, terdapat pembahasan yang menarik untuk dibahas secara lanjut tentang kegiatan perekonomian yang menyangkut skala besar seperti sebuah makro, di mana fokus dari konsentrasi ilmu ini lebih memperdalam tentang perekonomian, baik menyangkut pada suatu negara ataupun menyangkut dengan hubungan internasional antar negara. Sehingga memang dalam mendalami ilmu ini, subbab yang akan dibahas terbilang cukup luas untuk dijelajahi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan nama saya Nandito Prasetyo, bersama rekan saya yaitu Amzar Saifullah, Muhammad Dinda, dan Safi Akmal. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A, Fakultas Ekonomi Bisnis UPN Veteran Jakarta, akan membahas mengenai pendapatan nasional dalam perspektif Islam untuk mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang diampu oleh Bapak Anwar Fatoni LCMA. Selanjutnya, yang pertama adalah sejarah pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan pertama kali oleh Sir William Petty di Inggris pada tahun 1665. Pada saat itu, Sir William Petty menamakannya dengan pendapatan masyarakat, yang berasal dari penjumlahan nilai upah yang diterima oleh masyarakat dan nilai pendapatan yang diterima oleh negara dalam satu waktu. Pendapatan nasional yang kedua berasal dari negara Prancis. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan pertama kali oleh Pierre Lepessan de Bois-Guilbert pada abad ke-17. Pada tahun 1919, sebelum Perang Dunia Pertama berakhir, tercatat ada 13 negara yang sudah menerapkan perhitungan pendapatan nasionalnya. Di pertengahan antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, terjadi peningkatan terhadap negara yang menghitung pendapatan nasionalnya yang tercatat mencapai 33 negara yang sudah menerapkan perhitungan pendapatan negara pada tahun 1939. Next. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Oleh karena itu, pengertian pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Manfaat pendapatan nasional. Dengan adanya pendapatan nasional, penduduk negara yang memiliki pendidikan yang tinggi sangat mempengaruhi pendapatan negara karena rakyatnya bisa bersaing dengan negara lainnya melalui pendidikan dan bisa menciptakan negara yang harmonis karena akan memudahkan pemerintahannya untuk mengatur negara tersebut tanpa harus bekerja lebih supaya rakyatnya mematuhinya. Lalu ada konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto ini mengacu suatu unit produksi dalam suatu wilayah. Yang kedua ada produk nasional bruto atau GNP. Nilai produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara berupa barang atau jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu ada produk nasional neto atau NNP. Nilai produk dihitung dengan mengurangi produk nasional bruto melalui penyusutan atau penyusutan barang modal. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan besarnya balas jasa yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima ada pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan yang diperoleh setiap orang dalam suatu masyarakat seperti gaji karyawan. Yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang akan digunakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi dan sisanya digunakan untuk tabungan dan investasi. Next. Pendapatan negara dan pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu. Dalam hal ini biasanya dalam rentang waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan 3 macam pendekatan perhitungan, yaitu ada produksi. Pendapatan nasional adalah total nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi suatu negara. Yang kedua ada pendekatan pendapatan. Menurut metode ini, pendapatan nasional adalah pendapatan yang diperoleh oleh semua sektor ekonomi suatu negara dalam 1 tahun tertentu.
Yang ketiga ada metode pengeluaran. Dalam metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang telah digunakan oleh semua sektor ekonomi. Tetapi di antara ketiga metode tersebut, yang paling umum digunakan dan diusulkan oleh negara-negara di dunia adalah menggunakan metode pengeluaran atau metode perhitungan. Pendapatan nasional dalam perspektif Islam, ekonomi Islam memandang pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia tanpa memandang ras, agama, dan bangsa. Lebih dari itu, ilmu ekonomi Islam mempunyai orientasi ganda dalam hal ekonomi, yaitu kesejahteraan materi dan kepuasan batin. Next. Selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu ada pendapatan pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan nasional yang bisa dibilang merupakan sumber paling penting atau paling vital untuk belanja suatu negara. Pajak adalah iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan dalam hal ini untuk pendapatan suatu negara. Efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak seperti administrasi perpajakan sangat menentukan penerimaan pajak. Semakin rumit administrasi yang harus dilakukan menyebabkan keengganan WP untuk membayar pajak. Lalu yang kedua ada pendapatan non pajak. Nah, pendapatan pajak ini adalah pendapatan negara yang tidak berasal dari pajak tentunya. Sumber pendapatan nasional non pajak sering digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat agar pada tahun berikutnya masyarakat menjadi giat atau patuh teratur untuk membayar pajak. Dalam pengadaan ajaran Islam, yang sangat diutamakan dalam pendapatan nasional adalah sistem pajak, namun berbeda dengan ekonomi konvensional. Pajak dalam pandangan Islam harus menjadi distribusi yang dibentuk atas dasar prinsip sama rata, netralitas tinggi, dan kemudahan serta produktivitas. Nah, berikut ada sumber-sumber pendapatan yang ada pada zaman Rasulullah. Yang pertama itu ada ghanimah. Ghanimah itu secara arti memiliki arti perolehan atau jarahan. Harta merupakan yang didapatkan hasil peperangan antara kaum muslimin di kota Madinah dengan kaum musyrikin di kota Mekah. Kaum musyrikin diperangi oleh kaum muslimin pada masa itu adalah kaum kafir. Nah, harta rampasan itu menjadi harta dari kaum Madinah. Lalu yang kedua ada sodako. Sodako itu artinya benar, pembuktian dari syahadat keimanan yang diwujudkan dalam pengorbanan tapi secara materi. Di sini ada 3 jenis sodako, yang sodako sunnah, sodako wajib, dan juga sodako dalam rangka melakukan amar ma'ruf. Yang ketiga ada infak. Infak itu secara kata yang berarti itu untuk menjadi sesuatu kan kepentingan. Jadi dapat disimpulkan infak adalah suatu kegiatan memberikan harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diajarkan dalam Islam. Selanjutnya ada zakat. Zakat itu dalam bahasa Arabnya artinya menumbuhkan. Artinya menambahkan dan juga barakah arti memiliki memberkatkan. Taurir yang memiliki arti mensucikan, dan yang terakhir an'ama yang memiliki perkembangan. Nah, jenis-jenis zakat itu ada zakat binatang ternak, zakat perhiasan, zakat pertanian, dan perkebunan, zakat perniagaan. Yang kelima ada usyur. Usyur dapat diartikan sebagai 1/10. Dalam pendapatan mereka, sistem 1/10 ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu 1/10 diperoleh dari lahan pertanian, yang kedua itu 1/10 diambil dari perdagangan. Terus yang selanjutnya ada jizyah. Jizyah itu berasal dari kata jaza yang memiliki arti kompensasi. Sedangkan menurut Islam atau istilahnya jizyah merupakan beban atau tanggungan yang diperoleh penduduk non-muslim yang berada di pemukiman wilayah yang bercorak Islam. Selanjutnya ada khoroj. Khoroj itu dari bahasa Arab memiliki arti kontrak, sewa menyewa dan menyerahkan. Sedangkan menurut istilah yang dapat kita artikan adalah bentuk pajak yang diperoleh atas tanah atau hasil dari peroleh yang kita dapat dari tanah tersebut. Terusnya pajak tambang dan harta karun. Pajak tambang ini diperoleh dari hasil-hasil tambang seperti emas, perak, besi, dan lain-lainnya. Terus yang terakhir itu ada wakaf. Wakaf itu menurut Islam artinya berhenti, menahan atau diam. Menurut hukum Islamnya tadi memiliki pengertian yaitu menyerahkan suatu hak yang kita miliki atas suatu barang atau objek yang dia miliki sebelum dan objek tersebut bersifat tahan lama. Lalu ada sumber pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa penerimaan negara penerimaan yang berasal dari perpajakan, non-pajak, dan dana hibah yang berasal dari luar negeri. Jenis sumber pendapatan negara, yang pertama ada pajak sebagai sumber pendapatan utama.
Sumber pendapatan suatu negara yang berasal dari pajak dibagi ke dalam beberapa sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, barang mewah dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta bea masuk dan cukai. Lalu ada sumber pendapatan negara non-pajak. Ini didapat dari keuntungan BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, uang, dan sumbangan. Lalu yang terakhir ada hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah, tapi bukan bersifat pinjaman. Lalu ada sumber pendapatan negara Islam. Dalam dunia Islam, negara memiliki sumber pendapatan yang tidak dibebankan kepada masyarakat secara sepenuhnya. Negara mengandalkan sumber daya alam dan potensi lainnya untuk mendapatkan pemasukan. Dari pengolahan negara atas kepentingan umum dapat dikelompokkan fasilitas umum, B. barang tambang, C. benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu. Sedangkan yang kedua, pajak merupakan kewajiban tambahan dalam negara Islam. Diambil jika kewajiban dalam pembentukan penerimaan secara klasik dan lain-lain tidak mencukupi biaya negara. Lalu ada faktor pendapatan nasional. Yang pertama, ada kualitas dari sumber daya manusia, karena hal ini yang paling mudah untuk ditemukan. Namun kualitas dari sumber daya yang sulit untuk dikembangkan untuk mencapai suatu standarisasi. Lalu yang kedua ada penduduk negara yang memiliki pendidikan dan ilmu pengetahuan yang tinggi. Jika penduduk negara memiliki pendidikan, sangat mempengaruhi pendapatan negara karena rakyatnya bisa bersaing dengan negara lain melalui pendidikan. Yang ketiga ada sumber daya alam yang bisa membuat pendapatan negara menjadi lebih baik karena itu termasuk dalam aset negara yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang keempat ada jumlah modal. Yang kelima perkembangan teknologi. Jadi apabila negara tersebut memiliki teknologi yang sederhana, transfer jasa yang dihasilkan relatif sedikit serta sebaliknya. Lalu yang terakhir lalu keenam ada kebijakan dari pemerintah. Jika negara memiliki pemerintahan yang berwibawa, bertanggung jawab, bersih, serta berkualitas, maka pemerintah negaranya akan membuat kebijakan yang tepat, baik dan benar di bidang ekonomi, sosial, politik. Yang terakhir ada stabilitas keamanan, yaitu kunci untuk mengharmoniskan pendapatan nasional karena dengan keamanan yang terjamin, maka banyak negara modal dengan kepercayaan yang maksimal. Nah, dari materi yang sudah kami paparkan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber pendapatan yang sangat kompleks tersebut harus digunakan untuk melayani serta menyejahterakan masyarakat. Alasan yang paling utama adalah karena sumber pendapatan nasional tersebut diperoleh dari masyarakat dan sudah sepantasnya bahwa apa yang telah mereka berikan akan diperoleh kembali sebagai bentuk penyejahteraan masyarakat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi kami yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.